Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan dari program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-147 dan 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat sebelumnya di surat Al-Baqarah ayat ke-147, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat ini ayat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena berbicara tentang bagian dari dalam keilmuan itu namanya epistemologi, ya, yaitu sumber dari ilmu pengetahuan. Saya bacakan dari awal, ya, surat Al-Baqarah ayat ke-147 dan 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu bir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang-orang yang ragu. Ya, ayat ini ya tentu saja masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan bagaimana sikap, perilaku dan juga sifat dari orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, rekomendasi yang sangat kuat, ya, bukan hanya rekomendasi sebenarnya, ya. Jadi memberikan satu petunjuk yang sangat clear, sangat jelas, yaitu al-haqqu mir rabbika, ya, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal muftarin. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Ya, al-haq tentu saja adalah kebenaran. Kebenaran dalam konteks agama, kebenaran dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah, dalam konteks muamalah, dan seluruh aturan atau seluruh bagian sendi dimensi dari kehidupan umat manusia. Maka kita yakin, ya, bahwa kita sebagai seorang muslim harus yakin bahwasanya kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, melalui lisan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kebenaran dalam konteks ini tentu saja, ya, dalam kaitannya dengan kajian kita itu adalah dengan ekonomi, ya, dengan muamalah ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Sebagai seorang muslim, kita harus meyakini, ya, dalam ayat yang lain kan cukup jelas bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat yang lainnya juga jelas sekali, inna dina indallahil Islam, bahwasanya din, agama yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah din, agama Islam. Maknanya apa? Maknanya berarti bahwa kita harus yakin bahwasanya kebenaran itu ya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebenaran selain kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya. Adapun kalau ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya ilmiah, kebenaran-kebenaran sifatnya alamiah, ataupun kebenaran sifatnya itu adalah subjektivitas, ataupun kebenaran sifatnya itu apa, terkait dengan teknologi dan sebagainya, itu adalah kebenaran yang memang sifatnya juga tidak lepas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk meyakini bahwasanya kebenaran Islam
kebenaran ekonomi syariah, kebenaran sistem keuangan syariah, kebenaran bisnis syariah itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, dalam ayat yang lainnya bahkan kita diancam ya ketika kita tidak yakin ya atau mungkin kita memilih yang lainnya dikatakan fala wa rabbika la tu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum ya atau dikatakannya di ayat yang lain juga cukup jelas sekali wa maka mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna khiyaratun an amrihim wa ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida ya jadi kita harus yakin dan mesti itu menjadi sebuah keniscayaan setiap muslim aslim taslam maknanya itu ya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan itu kenapa? Karena kita yakin bahwa kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika. Termasuk juga kebenaran dari sisi ya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah. Kita harus meyakini bahwasannya sistem ekonomi Islam itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sistem bisnis syariah itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keuangan ya dan juga usaha dagang ya kontrak muamalah yang lainnya itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala ya dalam konteks ini atau dalam konteks epistemologi itu adalah sumber kebenaran ya termasuk juga sumber kebenaran ilmu pengetahuan termasuk sumber kebenaran dalam ekonomi bisnis dan keuangan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rinciannya adalah bahwa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis dan juga kesepakatan ijma, qiyas dan juga metode ijtihad oleh para ulama yang diyakini, yang disepakati kebenarannya yang paling dekat dengan kebenaran dari Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya ya dalam surat An-Nisa juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya ayatnya lanjutannya fa in tanaza'tum fi syai'in apabila kalian itu berbeda pendapat ya tentang sesuatu farudduhu ilallah ya kembalikanlah kepada Allah ai ila kitabillah ila Quran wa ila sunnatin nabawiyah ya farudduhu ilallahi wa rasulih itu dikembalikan kepada spirit semangat prinsip values nilai-nilai dari Al-Quran dan Rasul. Ini adalah utama ya dari standar sebuah kebenaran. Sehingga kebenaran itu ya tidak bisa diukur hanya dengan mungkin pendapat dari satu orang saja, apalagi menyelisihi ijma gitu ya. Kemudian juga kebenaran juga tidak bisa hanya dari mungkin pendapat kita sendiri tanpa adanya dalil, tanpa adanya argumentasi. Ya, kita sebagai mungkin yang orang awam juga tidak boleh mengikuti ya orang lain mengikuti pendapat tanpa adanya argumentasi apalagi ya pendapat orang yang kita ikuti menyelisihi dari kesepakatan misalnya dalam praktek ekonomi bisnis dan keuangan syariah ya di Indonesia misalnya ada mungkin beberapa ustadz ya beberapa tokoh yang mengatakan bahwasanya bunga bank itu boleh misalnya. Nah, kemudian kita mengikuti tunggu dulu ya. Kenapa? Karena belum tentu. Kenapa? Karena ada yang lebih kredibel lagi, ada yang lebih kuat lagi pendapatnya, yaitu ya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jelas sekali bahwa saja Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwasannya bunga bank itu ya jelas itu adalah riba dan riba itu adalah haram gitu ya. Jadi sangat jelas sekali sehingga jangan kemudian kita hanya mengikuti pendapat Ustadz ini mengatakan boleh kok gitu ya. Ajengan ini bilang boleh kok. Kiai ini bilang boleh kok. Padahal jelas sekali di Indonesia yang kita pegang siapa ya. Jelas Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia itu sudah sangat jelas sekali menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, berarti konteks ya dari surat Al-Baqarah ayat ke-147 ini dia berkaitan dengan bagaimana ya sebagai umat Islam kita harus meyakini bahwasannya kebenaran ekonomi, bisnis, keuangan dan muamalah lainnya ya yang didasarkan kepada syariat Islam itu adalah kebenaran yang mutlak. Dasarnya apa? Dasarnya yaitu yang ada di dalam Al-Quran
yang ada di dalam hadis, ijma para ulama, ya, dalam konteks Indonesia adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, itu yang kita pegang. Jangan mengikuti ya wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jadi jangan kita mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu, apalagi tanpa adanya argumentasi dalil, hanya mengikuti satu orang saja, padahal ijma kesepakatan ya fatwa jelas sekali. Nah, itu cukup jelas sekali ya. Kemudian ayat berikutnya di situ sebutkan, saya langsung ke fastabiqul khairat. Ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena sering sekali konteks dari fastabiqul khairat itu ya seringnya adalah kita berlomba-lomba ya dalam kebajikan, dalam khairat, dalam kebaikan ya. Sebenarnya kalau kita bisa lebih luas lagi nih dalam konteks teknologi, misalnya umat Islam itu ya harus betul-betul berlomba-lomba, terus memacu, berkompetisi untuk apa? Meningkatkan dari teknologi, informasi, komunikasi, internet dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau dalam konteks ekonomi tentu saja pasca bikin itu adalah ya kita lomba-lomba ya dalam berinovasi dalam bidang ekonomi, ya bisnis, kemudian keuangan, muamalah, sehingga apa? Dengan kompetisi ini akan melahirkan inovasi-inovasi yang tentu saja inovasi ini akan membawa kepada lebih banyak kemaslahatan untuk umat Islam bagi umat manusia dan juga umat manusia yang lain. Ya, sehingga dari surat Al-Baqarah ayat ke-147 dan juga surat Al-Baqarah 148 ini kita menemukan banyak sekali fawaid atau faidah. Yang pertama, bahwasanya kebenaran adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kebenaran dalam bidang ekonomi, bisnis, keuangan, syariah. Itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar. Yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak boleh ragu ya dengan kebenaran tersebut ya fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala selama ada di dalam Quran clear jelas ya, ada di dalam hadis, ada pada ijma para ulama ya, kiasnya juga benar, metode ijtihadnya juga benar, tidak menyelisihi dari jumhur kebanyakan ulama gitu ya. Dalam konteks Indonesia tidak menyelisihi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Dewan Syariah Nasional TSN MUI, fatwa-fatwa tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, maka kita tidak boleh ragu. Kita harus yakin ya sampai kepada level hakul yakin. Yang kedua, yang ketiga, yaitu bahwa kita umat Islam itu diperintahkan untuk berkompetisi dalam melakukan berbagai inovasi yang mengarah kepada kebajikan, kepada kebaikan. Ya, fastabiqul khairat dalam konteks ekonomi, bisnis dan keuangan syariah tentu saja adalah kita harus terus berlomba-lomba, berkompetisi untuk melakukan ya berbagai inovasi dalam ekonomi, bisnis dan keuangan sehingga kemaslahatan yang lebih banyak akan dirasakan oleh umat Islam dan manusia pada umumnya. Ya, kemudian yang ketiga dikatakan aina mata kunu ya'ti bikumullahu jami'a ya, bahwasanya di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya ya. Di akhirnya ya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala maha ya kuasa atas segala sesuatu ya. Makanya ini bagian dari akidah kita sebagai seorang muslim ya. Ketika kita sudah berjalan di jalur di rel yang benar dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, maka istiqomah, maka konsisten dengan itu ya, I will stand here to defend Islamic economic business and finance ya, because is my religion, is my belief, is my spirituality ya. Maka kita harus yakin, jangan ragu, konsisten, istiqomah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam ekonomi, bisnis, keuangan dan muamalah kita. Demikian wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.